Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil menembus perempat final Piala Asia U23 di Qatar. Indonesia sudah ditunggu juara grup B Korea Selatan pada pertandingan Jumat dini hari esok. Dan kami akan bahas situasi tim serta peluang Indonesia esok sekaligus kabar soal perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala di Timnas Indonesia. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Sumarji, manajer Timnas Indonesia yang saat ini berada di Jakarta. Kebetulan halo, selamat siang Pak Marji. Ya, selamat siang Mbak. Ya, dan juga bergabung melalui Zoom ya. Nanti malam Pak Marji akan kembali ke Qatar. Dan juga ada Mas Kesit, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo yang saat ini juga berada di Jakarta. Halo, selamat siang Mas Kesit, apa kabar? Selamat siang Mbak Dea, kabar baik. Selamat siang Pak Marji. Ya, Mas Kesit, selamat siang. Makasih banyak nih kita bisa ketemu. Ya. Baik, saya ke Pak Marji dulu. Pak Marji pasti banyak yang penasaran. Hasil positif yang diraih tim Indonesia memang benar-benar membuat publik ini tersenyum di hari Senin kemarin. Seperti apa sih Pak situasinya di Qatar? Bagaimana kondisi tim? Apakah sehat dan juga apakah ada pemain yang cedera pasca lawan Jordania? Ya, yang pertama terima kasih ya dukungan, doa, support dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa kemarin anak-anak Timnas Garuda Muda U23 bertanding melawan Jordania dengan hasil yang cukup menggembirakan 4-1. Dan itu merupakan buah daripada proses yang cukup panjang dari sisi persiapan TC di Dubai dan sampai dengan kita di Qatar. Artinya proses yang panjang itu bisa membuahkan hasil yang sangat menggembirakan dan memang kita tahu bahwa setelah melawan Jordania tentu semangat dan motivasi anak-anak itu tentu lebih besar lagi dikarenakan kan kita bisa menang lawan Australia, kita bisa menang lawan Jordania dan kita bisa melaju ya, lolos ke 8 besar. Terlepas dari itu semua, kemarin ketika selesai melawan Jordania, anak-anak di lapangan dan di ruang ganti sudah meluapkan kegembiraan, euforianya. Tetapi hanya di situ saja setelah selesai pertandingan di ruang ganti, mau kembali saya sudah sampaikan, tekankan, ini belum akhir dari semua. Dan kita kepingin mencetak sejarah yang lebih baik lagi supaya bisa bisa masuk ke semifinal. Jadi kita sebenarnya sih memang berharap sekali ya, bisa mencetak sejarah yang benar-benar bisa membanggakan bagi bangsa dan negara kita. Sementara sih itu, kalau berkaitan dengan soal bagaimana kondisi anak-anak sampai dengan saat sekarang ini, saya per jam mesti telepon ke anak-anak, tanya ke dokter, tim, dan juga tim kepelatihan bagaimana kondisi. Tentu semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Ada sedikit yang cedera tapi sudah bisa diatasi dan alhamdulillah kondisinya semuanya semakin membaik dan nanti sore siap, ini waktu Qatar siap berlatih seperti biasanya dan malam biasa setelah selesai kegiatan latihan kita dilakukan terapi-terapi untuk kembali memulihkan kondisi anak-anak supaya fit untuk menghadapi pertandingan lawan Korea. Seperti itu. Pak Marji, yang bikin warga Indonesia juga penasaran keberadaan dari Nathan Choaon yang kemarin bermainnya sangat lepas, bahkan netizen menyebutnya paru-parunya 4 nih, tapi harus kembali ke klub asalnya di Heerenveen. Seperti apa lobbynya Pak? Apakah sudah diperbolehkan untuk kembali memperkuat atau memang mau nggak mau Nathan Choaon harus kembali ke klub? Baik. Jadi begini. Kemarin memang sebelum pertandingan itu kami sudah berupaya, terutama ini berkaitan dengan upaya federasi yang begitu intens ya berbicara dengan klub, termasuk dengan Federasi Belanda. Pak Ketua Umum berulang kali dan intens berbicara dengan siapapun yang bisa mempengaruhi klubnya agar supaya si Nathan bisa kembali. Sehingga setelah pertandingan kemarin kita juga sempat bicara, diskusi kemungkinan bagaimana kalau misalkan
Nathan tidak bisa kembali. Tetapi sampai saat ini ya, sampai dengan detik ini, federasi dalam hal ini Pak Ketua Umum dan juga semua teman-teman yang punya akses itu lagi berupaya dan berusaha supaya Nathan bisa bergabung dan bisa bertanding melawan Korea. Tetapi kalau upaya yang dilakukan oleh federasi tidak membuahkan hasil, tentu kami kemarin sudah berbicara dengan tim kepelatihan, bicara dengan SIN sebagai evaluasi pertandingan melawan Yordania, kemungkinan yang terjadi lawan kita berikutnya, dan kita sudah tahu lawannya adalah Korea. Nah, dari evaluasi itu tentu yang harus tidak perlu membuat kita terlalu khawatir adalah pelapis atau posisi daripada Nathan sendiri kan sudah ada, sehingga kalaupun misalkan opsi si Nathan tidak bisa, ya pasti ada opsi yang dipersiapkan dengan strategi yang tentunya sudah dipersiapkan dengan baik, seperti itu. Baik. Belum dapat dipastikan Nathan Chuaon apakah bisa memperkuat Indonesia di perempat final atau belum. Saya akan ke Mas Kesit dulu. Mas Kesit, ini Nathan Chuaon penampilannya begitu luar biasa, meskipun kita juga tidak bisa meremehkan pemain-pemain lain. Bagaimana Indonesia bermain dengan cukup baik, organisasi permainan yang begitu baik, tapi sepertinya cukup vital posisi Nathan Chuaon. Seperti apa Anda melihat Indonesia menatap pertandingan besok melawan Korsel tanpa Nathan Chuaon? Ya, pertama tentunya apresiasi dulu ya untuk tim U23 Indonesia yang sukses mencatat sejarah baru, lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya, kemudian bahkan menambah catatan baiknya dengan lolos ke babak